Yah, namanya juga maling cekiders. Apa aja bakal kena embat. Yang penting itu barang bisa jadi duit. Si maling ini terekam mengincar sebuah gerobak yang berada di pinggir jalan di kota Pontianak. Dengan pedenya, si maling kemudian membawa gerobak curiannya dengan menggunakan motor. Waduh, waduh, Ling. Enak amat ente nyomot gerobak orang. Aduh. Aksi pencurian memang bisa terjadi kapan saja cekiders. Nah, seperti aksi curi ponsel yang terjadi di kawasan Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Korban alias pemilik rumah yang lagi bobo siang nggak sadar kalau ada maling yang lagi mampir ke rumahnya cekiders. Tanpa susah payah, si maling berhasil masuk lalu mencuri sebuah ponsel. Simpan ponsel di dashboard motor sebaiknya tidak dilakukan cekiders. Soalnya makin kesini makin banyak maling yang memanfaatkan kelengahan korban. Salah satunya aksi pencurian ponsel yang terjadi di area parkiran motor. Ponsel yang tertinggal di dashboard motor jadi sasaran empuk bagi pelaku pencurian. Hari pencoblosan Pilpres dan Pileg 2024 diwarnai aksi pencurian kendaraan bermotor. Di Lampung Utara, seorang gadis kehilangan sepeda motornya saat sedang mencoblos di TPS 08, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Kota Bumi. Peristiwa itu terekam CCTV dan langsung dilaporkan ke polisi. Pelaku berjumlah 2 orang, salah satunya bertugas mengambil motor korban, sementara rekannya menunggu di motor metik. Korban diketahui tidak memarkirkan kendaraan di tempat yang disediakan oleh panitia pemilu. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. Anda menyaksikan Buletin iNews Pagi bersama saya Priska Papilaya. Sejumlah informasi sudah kami siapkan untuk Anda termasuk tentang pemilihan umum yang baru saja berlangsung dan inilah informasi selengkapnya. Hasil quick count sejumlah lembaga survei Pilpres 2024 menunjukkan bahwa pasangan Prabowo Gibran unggul dengan suara di atas 50%, yang disusul dengan Anies Muhaimin dengan sekitar 25% dan Ganjar Mahfud mendapat sekitar 17%. Meski begitu, hasil perhitungan resmi pemilu dari KPU baru akan keluar pada 15 Februari hingga 20 Maret mendatang. Berdasarkan hasil quick count atau perhitungan cepat Pilpres 2024 dari sejumlah lembaga survei yang dihimpun pada Rabu 14 Februari hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran unggul dengan perolehan suara rata-rata di atas 50%. Hasil quick count Carta Politika, dari 75% suara yang dihitung, Anies Muhaimin mendapat 25,94% suara, Prabowo Gibran 57,78% suara, dan Ganjar Mahfud 16,26% suara. Sementara hasil quick count LSI, Prabowo Gibran unggul dengan 58,46% suara, disusul oleh pasangan Anies Muhaimin dengan 24,99% suara dan Ganjar Mahfud 16,56% suara.
Meski begitu, hasil quick count ini bukan merupakan hasil resmi pemilu 2024. Hasil resmi pemilu 2024 akan diketahui lewat rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU pada 15 Februari hingga 20 Maret 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menggelar acara kemenangan sementara hasil perhitungan cepat di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan akan merangkul dan melindungi semua unsur masyarakat Indonesia. Sementara Gibran menyinggung soal banyak orang yang dahulu sempat meremehkan dirinya. Berkali-kali saya tegaskan, saya akan memimpin bersama Saudara Gibran, akan mengayomi, akan melindungi, akan membela seluruh rakyat Indonesia. Apapun sukunya, apapun kelompok etnisnya, apapun rasnya, apapun agamanya, apapun latar belakang sosialnya, seluruh rakyat Indonesia akan menjadi tanggung jawab kami untuk menjaga kepentingannya. 3 bulan yang lalu saya itu bukan siapa-siapa Bapak Ibu sekalian. Saya masih dikatain plonga-plongo, dikatain Samsul, dikatain takut debat. Tapi yang jelas ini berkat dukungan, doa Bapak Ibu semua, saya dan Pak Prabowo sekarang sudah ada di sini. Sementara itu calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi hasil quick count yang menempatkan dirinya di urutan kedua setelah Capres Prabowo Subianto. Anies menyebut jangan terlalu cepat menyimpulkan dan meminta masyarakat tunggu hasil resmi dari KPU. Ditemui di rumah kemenangan pasangan Anies Muhaimin di Jalan Diponegoro, Jakarta pada Rabu sore, Anies tidak terlalu banyak berkomentar terkait hasil hitungan cepat Pilpres. Dari hasil hitung cepat, perolehan suara paslon nomor urut 1 tersebut secara persentase berada di urutan kedua. Atas hasil hitung cepat tersebut, Anies menyampaikan meminta masyarakat jangan terlalu cepat menyimpulkan dan menunggu hasil resmi rekapitulasi dari KPU. Jangan kita tergiring untuk segalanya serba cepat. Harus disimpulkan sekarang. Kasih waktu bagi KPU untuk kerja. Jangan kita tergiring untuk harus segalanya cepat sekarang. Kita tunggu sampai KPU tuntas. Ya. Sementara tim nasional pemenangan Anies Muhaimin tetap optimis dan menunggu pengumuman resmi dari KPU. Fenomena yang juga dilihat di mana-mana ya, bahwa angka-angka awal akan bergerak terus. Bahkan mungkin selama berhari-hari ya, akan bergerak terus. Jadi kita semua harus sabar, jangan terlalu cepat menarik kesimpulan. Dari Jakarta, Wenda Nura Auliasyah, iNews melaporkan. Menanggapi hasil hitung cepat, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo tidak mau banyak berkomentar. Ganjar menegaskan seluruh tim pemenangan nasional masih semangat dan terus bekerja melakukan perhitungan suara Pilpres. Ganjar Pranowo merespon hasil hitungan cepat yang dilakukan berbagai lembaga survei usai melakukan pertemuan dengan tim pemenangan nasional di posko pemenangan Jalan Teguh Umar Menteng, Jakarta Pusat. Calon presiden nomor urut 3 tersebut tidak mempermasalahkan hasil hitungan cepat Pilpres 2024. Ganjar memastikan tim pemenangan nasional masih semangat bekerja melakukan perhitungan berdasarkan data yang disampaikan saksi-saksi di setiap TPS. Selain itu, Ganjar juga menunggu hasil rekapitulasi dari KPU hingga akhir pada bulan Maret mendatang.
Jadi hari ini dari seluruh saksi, dari partai, mereka sekarang lagi bekerja dan tidak ada perjuangan yang sia-sia dan tentu saja semua masih semangat dan kita juga semangat. Tadi saya dikasih informasi dari seluruh Indonesia dari hasil-hasil yang ada dan sekarang lagi diakumulasikan nantinya di partai, wabil khusus yang di PDI Perjuangan, maka kita tunggu saja nanti yang sifatnya teknis kawan-kawan TPN yang sedang menyiapkan. Ketika ditanya hasil hitung cepat yang mengindikasikan Pilpres hanya satu putaran, Ganjar menyampaikan agar semua pihak untuk tenang. Dari Jakarta, Aya Nufus, Surya Lisanto, iNews melaporkan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengusulkan ke Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud membentuk tim khusus untuk mengumpulkan berbagai dugaan kecurangan di Pilpres 2024. Hasto menyebut kecurangan di Pilpres telah melewati batas. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan, meski pencoblosan pemilu 2024 kali ini berjalan lancar, namun awan gelap demokrasi terjadi dan mengganggu seluruh legitimasi dari proses demokrasi di Indonesia. Menurut Hasto, PDIP telah mencermati adanya seluruh desain kecurangan pemilu yang bersifat dari hulu ke hilir. Oleh karena itu, Hasto akan mengusulkan ke TPN Ganjar Mahfud agar membentuk tim khusus investigasi untuk mengumpulkan berbagai dugaan kecurangan di Pilpres 2024 ini. Bahkan dari para pengamat dikatakan demokrasi Indonesia mengalami titik nadir dan terburuk di dalam pelaksanaan pemilu pasca reformasi karena begitu banyak kecurangan masif yang terjadi dari hulu ke hilir. Hasto mengklaim operasi kecurangan di Pilpres 2024 sudah diprediksi dan banyak disuarakan oleh kelompok-kelompok pro-demokrasi. Dari Jakarta, Rizky Ikhwal, Nadifa, iNews melaporkan. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum menegaskan hasil resmi perolehan suara dilakukan melalui rekapitulasi secara berjenjang. Karena itu, KPU mengimbau masyarakat menunggu proses rekapitulasi berjenjang yang dimulai hari ini. Hasil resmi pemilu 2024 baru akan keluar 35 hari lagi. Hasil resmi perolehan suara di pemilu itu dilakukan lewat mekanisme rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang. Dan sebagaimana yang diketahui oleh publik, quick count itu menggunakan metodologi ilmiah, dalam hal ini menggunakan metodologi statistik, tetapi Undang-Undang Pemilu itu memerintahkan KPU melakukan rekapitulasi secara berjenjang mulai dari PPK sampai dengan KPU Republik Indonesia. Oleh karena itu, secara resmi mari kita tunggu proses rekapitulasi secara berjenjang. Pemirsa, kericuhan mewarnai pencoblosan di Surabaya. Seorang warga yang diduga tidak sabar mengantre di tempat pemungutan suara atau TPS terlibat keributan dengan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Akibat keributan yang menyebabkan tumpahnya tinta pemilu tersebut, jalannya pencoblosan di TPS dihentikan sementara. Warga yang sedang menunggu dan menjalankan proses pencoblosan di tempat pemungutan suara TPS 33 Perubahan Rungkut Mapan Barat, Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya dikejutkan dengan keributan yang terjadi di pintu masuk TPS. Seorang perempuan warga perubahan terlibat adu mulut dengan seorang petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS. Bahkan keduanya sempat dilerai oleh warga maupun keluarganya. Keributan yang sempat menjadi tontonan warga ini mengakibatkan meja petugas KPPS berantakan. Bahkan tinta pemilu tumpah akibat insiden ini. Keributan ini diduga karena kesalahpahaman dan ketidaksabaran warga saat mengantri di TPS. Ya, permasalahannya tadi masalah antrinya aja kan, karena mungkin merasa agak lama, jadi agak mungkin capek juga kali ya yang antri itu ya. Saya mewakili dari petugas KPPS, saya atas nama RW, mohon maaf sebelumnya. Keributan ini sendiri diselesaikan secara kekeluargaan dengan petugas dari Bawaslu Kota Surabaya menjadi penengah dari kedua belah pihak. Sementara itu dampak dari keributan tersebut, jalannya pencoblosan di TPS tersebut dihentikan sementara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda, iNews melaporkan.
3 ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di Kabupaten Pidi, Aceh meninggal dunia. 2 di antaranya diduga meninggal akibat kelelahan saat bekerja, sementara seorang lagi meninggal akibat kecelakaan saat membeli perlengkapan TPS. Tiga ketua petugas KPPS di Kabupaten Pidi, Aceh dikabarkan meninggal dunia diduga akibat kelelahan saat bekerja. Mereka adalah Abdurrahman, Ketua KPPS di Desa Barie, Kecamatan Mutiara Timur, Yusrizal, Ketua KPPS Desa Mane, Kecamatan Mane, serta Murliani, Ketua KPPS Desa Simpang Butong, Kecamatan Muara Tiga Laweng, Kabupaten Pidi, Aceh. Kedua ketua KPPS itu meninggal pada Sabtu lalu akibat kelelahan. Sementara Murliani, Ketua KPPS Desa Simpang Butan meninggal Selasa kemarin akibat kecelakaan di Jalan Nasional Banda Aceh Medan di kawasan Simpang Butan. Diduga motor korban ditabrak mobil dari arah belakang hendak beli tali untuk keperluan TPS. Abdurrahman dan Yusrizal selaku Ketua KPPS Desa Bare bertugas di TPS 2 Kecamatan Mutiara Timur dan TPS 8 Kecamatan Mane meninggal dunia setelah bekerja menandatangani undangan pemilihan atau formulir C pemberitahuan. Itu bicara kelelahan tidak dapat kita pastikan, yang jelas mereka lagi bekerja. Sebenarnya bukan kerja berat, cuman sortir si pengetahuan dan tanda tangan si pemberitahuan. Karena banyak yang harus ditandatangan, maksimal 1 TPS hampir 300 lembar. Dari PD Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Peristiwa duka terjadi saat pelaksanaan pemilu di Desa Wringin Agung, Jember, Jawa Timur. Seorang perangkat desa meninggal dunia akibat tersetrum saat membenahi mix sound system TPS. Puluhan warga mengantar jenazah Mustaqim, perangkat Desa Wringin Agung, Kecamatan Jombang, ke peristirahatannya terakhir di pemakaman umum desa setempat. Korban meninggal dunia akibat tersetrum saat sedang membenahi mix sound system di TPS 035. Awalnya korban sedang mencoba sound system pada jam 7 pagi sebelum TPS dibuka. Merasa sound system kurang bagus, korban lalu mencoba memperbaikinya. Naas, korban tidak sengaja menyentuh kabel yang mengelupas hingga tersengat listrik. Petugas TPS yang berada di lokasi melihat korban terkulai dan mencium bau gosong dari kabel. Korban pun langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Jatiroto, akan tetapi nyawanya tidak tertolong. Waktu ke sini, ya tadi setelah saya kesetrumnya itu pakai betulin emek gitu. Waktu itu udah tak tertolong lagi, udah lama gak ketemu. Polisi yang melakukan pemeriksaan menyatakan korban meninggal karena tersetrum. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemilihan umum 2024 diwarnai sejumlah kisah gagal memilih. Sebabnya beragam, mulai dari logistik pemilu yang terendam banjir, warga yang menjadi korban banjir dan harus mengungsi, hingga surat suara hilang. Hujan deras yang mengguyur Jakarta pada Rabu dini hari berdampak pada proses pemungutan suara di ibu kota. Di Kelurahan Sunterjaya, Tanjung Priok, ribuan pemilih tidak dapat mencoblos. Logistik pemilu yang disimpan di dalam gudang terendam banjir. Petugas sempat berupaya memindahkan logistik yang digunakan oleh 12 TPS ini, namun setelah dilakukan pengecekan, kondisinya sudah tidak dapat digunakan. Akibatnya sebanyak 3.500 orang yang terdaftar di TPS 141 sampai dengan 152 Kelurahan Sunterjaya batal pencoblos. Menurut rencananya warga RW 8 akan mengikuti pemilu susulan. Sementara itu di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, 4.000 lebih warga tidak bisa mencoblos karena menjadi korban banjir. Mereka terpaksa bertahan di pengungsian karena banjir masih tinggi. Daerah yang terdampak banjir secara langsung akan mengikuti pemilu susulan.
Di TPS 60 Kampung Cibodas, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, pemilihan umum ditunda. Penundaan terpaksa dilakukan karena logistik surat suara presiden dan wakil presiden tak ada di dalam kotak suara yang tersegel. Suara mendapati sebanyak 225 surat suara Pilpres di dalam kotak suara yang masih tersegel hilang saat akan hendak melaksanakan pencoblosan. Ditangguhkannya pelaksanaan pencoblosan mendapat respon kekecewaan dari masyarakat. Meski begitu, KPPS meminta masyarakat bersabar karena kejadian ini di luar kewenangan petugas. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, di hari pemungutan suara sebagian wilayah di Jakarta terendam banjir, seperti halnya di kawasan Kelapa Gading, Cakung, dan Kebonjeruk. Meski terendam banjir, warga tetap mencoblos memberikan hak suaranya. Banjir setinggi 40 cm menggenangi ruas Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara yang bertepatan dengan hari pencoblosan mengakibatkan warga mengalami kesulitan untuk memberikan hak pilihnya. Namun tidak berarti bagi warga di sekitaran Kelapa Gading, mereka tetap antusias untuk memberikan suaranya dengan datang ke TPS. Bahkan mereka rela untuk menerobos banjir agar dapat memilih. Seperti diketahui, pemilu yang digelar 5 tahun sekali ini merupakan momen bersejarah bagi warga Indonesia untuk menentukan pemimpin. Di Kelurahan Cakung, Jakarta Timur, ketinggian air mencapai 1 meter pada Rabu pagi. Akibatnya 3 tempat pemungutan suara di Jalan Cempaka 6 Cakung, Jakarta Timur mengungsi ke rumah warga. Ketinggian air di balai warga RT yang menjadi TPS 158 setinggi 75 cm. Proses pemilihan TPS terpaksa mundur 1,5 jam karena mencari tempat alternatif sebagai TPS darurat. Selain TPS 158, lokasi TPS 160 di Jalan Campak Dalam juga dipindahkan perihal ketinggian air di kawasan ini mencapai 1 meter. Alhasil lokasi TPS pun dipindahkan ke rumah warga yang berjarak 50 meter dari TPS sebelah. Meski harus melintasi banjir, warga tetap antusias mengikuti pesta demokrasi. Seperti inilah kondisi ruas jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat yang terendam banjir dengan ketinggian 50 cm usai diguyur hujan deras. Banjir juga diperparah dengan sistem drainase di sepanjang jalan yang meluap akibat tidak sanggup menahan debit air yang tinggi. Selain itu, banjir di ruas jalan ini juga membuat pengendara yang nekat menerobos banjir mengalami mesin mati. Tak sedikit pula pengendara yang hendak menuju lokasi pencoblosan terhalang dengan ketinggian debit air. Warga berharap pemerintah setempat dapat melakukan refungsi saluran air agar aktivitas warga tak terhalang banjir. Tim Liputan iNews melaporkan. Berbagai tempat pemungutan dihias sedemikian rupa untuk menarik warga memberikan hak suaranya. Seperti halnya ada TPS yang dibangun di area pemakaman, TPS bernuansa wayang, bahkan TPS layaknya orang hajatan dengan iringan gamelan Jawa. Berikut liputannya. TPS 23 yang berada di Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Simokerto, Surabaya ini berada di tengah tempat pemakaman umum Rangka dan dibangun di antara batu nisan. TPS semakin seram dan horor lantaran petugas KPPS berdandan dengan kostum hantu seperti pocong, kuntilanak, tuyul, hingga genderuwo. Cara unik dan nyeleneh ini sengaja dilakukan agar warga antusias datang ke TPS menyalurkan hak pilihnya. Dan terbukti, sesuai daftar pemilih tetap, jumlah warga yang mencoblos sebanyak 264 orang. TPS dibuat karena tidak lepas dari adanya hadiah dari Pemkot dan Forkompimda Surabaya, di mana kategorinya adalah terunik dan partisipasi pemilih terbanyak. Di TPS 01 dan 02 wilayah Kelurahan Magersari, Sidoarjo, terdapat TPS unik bertema Kerajaan Insraparta, yakni sebuah kerajaan yang dibentuk oleh Pandawa V agar warga sekitar tertarik dan datang untuk ikut antri dalam menggunakan hak suaranya. Tidak hanya TPS-nya saja yang unik bernuansa kerajaan. Sejumlah petugas KPPS yang berjaga di dalam TPS tersebut juga mengenakan pakaian ala wayang
sehingga terkesan warga yang akan mencoblos itu pun dimanjakan oleh petugas. Meski berpakaian wayang, sejumlah petugas KPPS di dalam TPS ikut bersikap luas dan bersahabat kepada warga. Kondisi ini yang membuat menarik minat warga untuk datang menyaksikan dan merasakan TPS unik tersebut sambil menggunakan hak suara di balik bilik suara yang telah disediakan di dalam TPS tersebut. Sementara di TPS 46 yang berada di Kampung Gebang, Kecamatan Banjarsari, Solo, memanfaatkan pekarangan warga dengan membuat konsep Jawani yang artinya semua petugas memakai kostum Jawa dan diiringi gamelan. Petugas KPPS pun berdandan seperti layaknya among tamu dengan balutan pakaian tradisional Jawa. Tidak hanya itu, ornamen TPS juga sebagian besar warga yang mencoblos juga banyak yang mengenakan busana Jawa layaknya prosesi perayaan pernikahan. Sedangkan warga yang mencoblos boleh mengenakan batik, sorjan, lurik, serta kebaya. Hanya saja tidak ada prasmanan di dalam lokasi TPS. Yang ada hanya bilik suara untuk mencoblos dan kotak suara hingga tinta. Ada sebanyak 275 pemilih di TPS tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Masih dengan keunikan yang lain di balik pemungutan suara, yakni petugas KPPS di Rutan Pontianak, Kalimantan Barat menggunakan pakaian adat Tidayu. Hal ini menggambarkan simbol toleransi yang ada di rutan. Sementara di Jagakarsa, Jakarta Selatan, para petugas KPPS mengenakan seragam sekolah menggambarkan kesetaraan dalam pendidikan. Berbeda dari biasanya, Rumah Tahanan Kelas 2A Pontianak menerapkan pakaian adat untuk petugas panitia pemungutan suara atau PPS yang bertugas. Ada 3 tempat pemungutan suara yang dibangun di dalam Rutan Kelas 2A Pontianak, yakni TPS 901, 902, dan 903 yang masing-masing TPS menggunakan pakaian adat berbeda. Untuk TPS 901 mengenakan pakaian adat Tionghoa, 902 mengenakan pakaian adat Dayak, dan 903 mengenakan pakaian adat Melayu. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Muhammad Tito Andrianto mengatakan pengenaan pakaian adat ini inovasi dari rutan untuk meningkatkan keikutsertaan pemilih yang sekaligus menjadi simbol toleransi di dalam rutan. Di Rutan Kelas 2A Pontianak ini terdapat 727 warga binaan yang masuk dalam daftar pemilih tetap. Sementara di TPS 31 Jagakarsa, Jakarta Selatan, terlihat para petugas KPPS yang sedang menjalankan tugasnya mengenakan seragam sekolah SD hingga SMA lengkap dengan dasi dan topi. Selain ingin tampil beda dan menarik minat warga untuk memberikan hak pilih pada pemilu 2024, panitia sengaja memilih mengenakan seragam sekolah ini juga bertujuan untuk mengajak anak muda untuk tertarik menjadi panitia pemilu. Seperti diketahui, pemilu tahun 2024 serentak diselenggarakan di seluruh Indonesia, bukan hanya calon presiden, calon legislatif, dan calon Dewan Perwakilan Daerah juga turut mengikuti kontestasi pemilu tahun ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemilih penyandang tunanetra di Sukabumi, Jawa Barat antusias mendatangi TPS untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2024. Untuk memudahkan pencoblosan, penyandang tunanetra ini menggunakan template huruf Braille. Di antar pihak keluarga, Bambang Imam Indrubayu, seorang pemilih tunanetra, mendatangi TPS 06 Kampung Cibunar, Desa Gede Pangrango, Kecamatan Kadu Dampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Seperti pemilih yang lain, Bambang juga harus mengantri menunggu giliran untuk mencoblos. Meski sering mengikuti pesta demokrasi 5 tahunan ini, Bambang baru pertama kali menggunakan template Braille. Pemilu 2024 ini hanya ada 2 template surat suara yang dilengkapi Braille untuk membantu memudahkan penyandang tunanetra menggunakan hak pilihnya. Kedua surat suara itu yakni pemilihan presiden dan DPD RI.
Tentu saja, hal itu menyulitkan Bambang untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan anggota legislatif. Oleh karenanya, Bambang harus dibantu pendamping agar bisa mencoblos anggota legislatif. Tadi kan sempat memakai template Braille ya, itu bisa memudahkan untuk memilih presiden ya Pak ya? Ya, kalau itu presiden, alhamdulillah itu mudah itu. Cuma yang lainnya gitu, apalagi saya kan baru pertama kali ini memakai alat peraga seperti itu. Bambang menyayangkan kepada KPU karena tidak lengkapnya template Braille bagi penyandang tunanetra. Ia berharap agar dalam pemilu mendatang, semua template Braille disediakan untuk memudahkan tunanetra dalam menggunakan hak pilihnya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ratusan orang berstatus orang dengan gangguan jiwa yang merupakan warga binaan panti sosial melakukan pencoblosan di TPS Cipayung, Jakarta Timur. Warga binaan tersebut sangat antusias lantaran baru pertama kali ikut pemilu. Dengan berseragam warna merah marun, ratusan pemilih ODGJ warga binaan panti sosial Bina Laras Harapan Sentosa II mengikuti pencoblosan di TPS 91 Jalan Bina Marga Cipayung Rabu pagi. Sebelum pencoblosan, mereka diberi bimbingan tentang tata cara mencoblos. Usai mendapat arahan, satu persatu warga binaan menjalani proses pencoblosan dengan diberi 3 lembar kertas pemilu. Begitu pula usai memilih, warga binaan menyelupkan jari ke tinta. Sebanyak 445 warga binaan terdaftar ikut pemilu dengan 16 petugas panti sebagai KPPS. Pihak panti asuhan menyediakan 4 bilik pencoblosan yang diperuntukkan bagi warga binaan, petugas panti, dan juga masyarakat sekitar. Terus Anita, ini tadi nomor... Pemirsa, ada yang menarik saat pemungutan suara di TPS 18 Kelurahan Dalung, Kota Serang, Banten. Kehadiran seseorang yang mirip dengan Ganjar Pranowo menjadi perhatian warga. Tidak hanya Ganjar Pranowo KW, kehadiran Prabowo KW di TPS disambut antusias warga Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, Riau. Ari Budiarto datang ke TPS bersama istrinya di TPS 18 Kelurahan Dalung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Karena perawakan sangat mirip dengan Ganjar Pranowo, Ari kerap disapa warga dengan sebutan Ganjar KW. Ari bersyukur dengan kemiripan tersebut sehingga dirinya menjadi panutan warga dan terpilih menjadi ketua RW di lingkungan RW 18. Usai mencoblos, Ari berharap calon Presiden Ganjar Pranowo menang Pilpres 2024. Ya, jika saya melihat dari beberapa saya suka ngobrol itu, dia sangat antusias untuk memilih Pak Ganjar. Insya Allah dengan izin Allah, Pak Ganjar akan memperoleh suara yang sangat besar, signifikan. Tidak hanya Ganjar KW, di TPS 12 Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, Riau, ada sosok yang disebut Prabowo KW. Pria bernama Zamratul Fuadi ini bahkan datang ke TPS dengan dandanan ala Prabowo Subianto. Kehadiran Prabowo KW di TPS ini membuat warga lebih antusias mengikuti pencoblosan pemilu. Walau berbeda pilihan, jangan sampai persahabatan tali silaturahmi kita sampai terganggu. Itu harapan saya. Semoga pemilu ini kita jadikan ajang buat mempersatukan bangsa, buat mempererat hubungan antar sesama kita anak bangsa. Itu harapan saya. Dari Pekanbaru dan Serang, iNews melaporkan. Pemirsa, penyedia layanan streaming dan video on demand Indonesia Vision Plus merayakan ulang tahunnya yang keempat di gedung iNews Tower Kebon Siri, Jakarta Pusat. Mengusung tema Moving Forward, Vision Plus akan terus bergerak menghadirkan inovasi baru dan konten-konten berkualitas untuk masyarakat.
Pemotongan tumpeng oleh Eksekutif Chairman MNC Group Hari Tanusudibyo beserta istri Liliana Tanusudibyo dan Managing Director Vision Plus Clarissa Tanusudibyo menandai peringatan ulang tahun keempat Vision Plus di gedung iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Mengusung tema Moving Forward di usianya yang keempat, Vision Plus berkomitmen akan terus bergerak memberikan warna baru bagi masyarakat. Moving Forward ini kami angkat di tahun ini sebagai komitmen kami untuk terus maju dalam industri sebagai OTT, di mana kita juga mengalami banyak sekali perubahan ya dalam fitur UI UX dan juga user experience dan juga produk. Jadi memang saya rasa ini tepat sekali untuk kita mengangkat tema Moving Forward. Jadi kita mengalih ke depan ke arah yang lebih positif untuk Vision Plus. Kita dalam proses menyatukan RCTI Plus dan Vision Plus. Ya, sudah tapi pakai sistem yang lama kan. Vision Plus sendiri akan launch sistem yang baru Mirada ya. Itu mudah-mudahan akan menjadi app yang terbaik, one of the best di Indonesia. Perayaan ulang tahun Vision Plus ditutup dengan pemutaran series original berjudul The One yang mengangkat lika-liku perjalanan hidup sebuah tim e-sports demi meraih prestasi. Dari Jakarta, Dilami Aulia Sadusanto, iNews melaporkan.